Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'd. Tema pada saat ini yaitu apakah iblis berasal dari malaikat. Terjadi perbedaan pendapat dalam hal asal usul iblis, apakah berasal dari malaikat atau dari jin. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa iblis bukanlah dari malaikat, berasal dari jenis jin. Ini adalah pendapat Al-Hasan Al-Basri. Iblis tidak pernah menjadi golongan malaikat sekejap mata pun sama sekali, dan dia benar-benar asal usul jin, sebagaimana Adam adalah asal usul manusia. Pendapat ini pula yang tampaknya dikeluarkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya. Penjelasan tentang dalil pendapat ini beliau sebutkan dalam kitab tersebut. Secara ringkas dapat disebutkan sebagai berikut. Kemaksuman malaikat dari perbuatan kufur yang dilakukan iblis, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 27. Yang kedua, Zahir surat Al-Kahfi ayat 50. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Di dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa iblis dari jin, dan jin bukanlah malaikat. Ulama yang memegang pendapat ini menyatakan ini adalah nas Al-Quran yang tegas dalam masalah yang diperselisihkan ini. Beliau juga menyatakan, dan hujah yang paling kuat dalam masalah ini adalah hujah mereka yang berpendapat bahwa iblis bukan dari malaikat. Adapun pendapat kedua yang menyatakan bahwa iblis dari malaikat, menurut Al-Qurtubi adalah pendapat jumhur ulama termasuk Ibnu Abbas. Alasannya adalah firman Allah sebagai berikut. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Juga ada alasan-alasan lain berupa beberapa riwayat Israiliyat. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, insyaallah, karena kuatnya dalil mereka dari ayat-ayat yang jelas. Adapun alasan pendapat kedua, yakni surat Al-Baqarah ayat 34, sebenarnya ayat tersebut tidak menunjukkan bahwa iblis dari malaikat, karena susunan kalimat tersebut adalah susunan istisna munkati, yaitu yang dikecualikan, tidaklah termasuk jenis yang disebutkan. Adapun cerita-cerita asal-usul iblis itu adalah cerita Israiliyat. Ibnu Katsir menyatakan, dan dalam masalah ini yaitu asal-usul iblis, banyak yang diriwayatkan dari ulama salaf, namun mayoritasnya adalah Israiliyat. Cerita-cerita dari Bani Israel yang sesungguhnya dinukilkan untuk dikaji. Wallahu a'lam.
Allah lebih tahu tentang keadaan mayoritas cerita itu, dan diantaranya ada yang dipastikan dusta karena menyelisih kebenaran yang ada di tangan kita, dan apa yang ada di dalam Al-Quran sudah memadai dari yang selain dari berita-berita itu. Asy-Shinqiti menyatakan apa yang disebutkan para ahli tafsir dari sekelompok ulama salaf seperti Ibnu Abbas dan selainnya, bahwa dahulu iblis termasuk pembesar malaikat, penjaga surga, mengurusi urusan dunia, dan namanya adalah Azazil. Ini semua adalah cerita Israiliyat yang tidak bisa dijadikan landasan. Dari dalil-dalil di atas kita bisa simpulkan dan pahami dengan seyakin-yakinnya bahwa iblis adalah dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat. Ya, demikian saudara-saudaraku, semoga bermanfaat dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.